Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini aku udah coret-coret rumah, desain rumah. Mungkin ini agak kasar coretannya, tapi but it's okay lah ya. Kita lihat aja yuk langsung. Ini aku bikinnya 2 lantai, dan ini adalah lantai 1. Denahnya seperti ini. Nah, kita lihat di lantai 1 ini ada 1 kamar doang. Yang ini 1 kamar yang di depan, kemudian ada living room, ada ruang living roomnya itu nyatu dengan ruang makan, lalu ada dapur, lalu ada foyer. Jadi aku nggak bikin ruang tamu ya, tapi foyer. Lalu habis itu di belakang ada kolam ikan, bisa kolam ikan yang agak gede, bisa buat jacuzzi ya. Lalu ada di sininya juga bisa dibuat kayak semacam saung-saung buat nongkrong. Lalu sebelahnya adalah room laundry ya. Room laundry. Lalu ini ada garasi di dalam, bisa buat motor, sepeda atau mobil. Kemudian kamar mandinya 1 dekat kamar dan dekat living room. Ini luasnya semuanya itu adalah 10 kali 11, 10,8 kali 11,4. Itu luas tanahnya. Jadi ini luas tanahnya sudah habis seperti ini. Hanya tersisa untuk parkiran mobil yang di luar itu, lalu sedikit taman-taman yang di pojok-pojok seperti ini. Karena sudah terpakai dengan indoor, yang taman indoor yang di dalam. Oke, kita lihat detailnya tuh, lihat ya satu-satu. Ini kamar, teras, lalu ini ruang makan, dapur. Oke, cukup jelas. Mari kita ke lantai 2 ya. Ini lantai 1-nya sudah kita perkecil, lalu kita ke lantai 2. Lantai 2, ini dia. Ini adalah lantai 2-nya. Nah, di lantai 2 aku bikin 2 kamar. Ini 2 kamar yang masing-masing punya kamar mandi di dalam ya. Lalu ini naiknya dari foyer ya. Tangganya berada di atas foyer. Kemudian ini aku buat semacam rooftopnya itu buat nongkrong cantik sambil melihat Gunung Ciremai. Ini karena menghadap ke Gunung Ciremai. Sedangkan mukanya itu muka untuk ruang tamunya itu menghadap ke jalan komplek itu ya. Ini ada los yang di atasnya itu ada yang ruang terbuka los gitu, yaitu yang ada kolam renang, kolam ikan maksudnya. Lalu yang living room itu setengahnya juga. Oke, ini kamar mandinya juga. Ini udah jelas, kita cek, lihat dari dekat. Ini ada balkon untuk kamar satunya, punya balkon kecil, lumayan untuk lihat-lihat pegunungan juga. Kemudian yang ini, yang kamar mandi yang depan ini ada jacuzzinya saya kasih jendela juga, sambil berendam sambil lihat gunung, biar berasa ada di gunung mungkin ya, meskipun gunungnya agak jauh tapi tetap kok kelihatan. Nah, ini foyer ini rooftopnya ini bisa dipakai untuk nongki atau untuk jemur baju ya. Ini aku buat semacam mini bar seperti itu, lalu sofa aku taruh ya seperti itu. Oke, kita ke 3 dimensinya yuk, kita lihat. Nah, ini dia kalau sudah di 3 dimensiin seperti ini.
Nah ini terlihat dari atas ya kayak gini, dan aku buat ini semua nggak ada atap ya, soalnya di aplikasinya aku belum nemu atapnya seperti apa ya. Oke, kita putar ya. Ini tampak dari atas seperti ini. Ups. Nah ini dia. Ini sebenarnya rumah ini menghadap, mukanya itu menghadap ke jalanan komplek gitu ya. Jadi yang menghadap gunung itu adalah pintu dapur, pintu sampingnya. Ini mukanya seperti ini, dan di depannya itu jalanan ya, jalanan kecil, jalanan ke ya perumahan gitu. Nah ini dia, ini balkon yang di atasnya kelihatan ya, jadi enak ya tuh. Nah ini dia, kita putar ya. Ini jalanan, kita putar. Ini kalau misalnya kita punya mobilnya cuma satu, ini bisa buat main sih, jadi punya halaman sedikit lah ya. Kita putar nih ya. Nah ini pintu ini adalah pintu samping yang akses dari dapur. Kalau buang sampah biar nggak tercecer, jadi langsung ke luar seperti ini ya. Terus jendela-jendelanya aku bikin sengaja banyak supaya terang dan hemat energi ya. Nah ini rooftopnya kelihatan ya, manis sekali. Ini garasinya juga muat satu mobil dan satu motor, mungkin sepeda muat juga kali ya. Nah kita lihat rooftopnya seperti ini tuh, jadi ada nongki-nongki di sini tuh ya. Oke, pelan-pelan dulu, sedikit-sedikit. Kita mau masuknya lewat mana dulu ya? Kita lewat sini ya, lewat depan ya. Ini jendelanya banyak sekali, iya. Jendelanya sengaja banyak ya. Tapi ada banyak jendela mati kok. Jadi tidak terbuka seperti yang di depan balkon ini. Ini jendelanya mati. Nah, ini juga jendelanya mati. Gitu. Ini kamar mandi juga jendelanya mati. Kamar mandi atas. Yang ini juga jendelanya mati. Oke, kita lihat ke dalam. Nah ini aku sedikit dikasih tangga yang kecil ya, yang tidak terlalu tinggi supaya ramah orang tua. Jadi ini ya kira-kira totalan tangganya untuk menginjak ke rumah itu kira-kira totalnya itu tingginya ya 60-an lah. Jadi satu anak tangga tuh 20 cm gitu. Pas lah ya. Ini untuk mempermanis aja seperti ini. Nah ini aku taruh lampu di pilar-pilarnya ini ya. Oke, kita masuk yuk. Nah ini aku sengaja bikin jendelanya sebelah sini doang satu, dan aku sengaja juga pintunya nggak aku letakkan di tengah supaya mendesain barang untuk di foyernya itu mudah, tidak nanggung karena tidak kagok dengan pintu yang berada di tengah. Jadi pintunya di samping begini. Pintu aku sengajain 2 daun pintu ya, supaya bukaannya lebih besar. Oke, kita masuk yuk. Assalamualaikum. Nah ini dia foyer. Foyer itu artinya ruangan kecil yang untuk menerima tamu sedikit ya. Misalnya tamu cuma 1 atau 2 orang ya, itu kita terima di foyer. Biasanya kalau tamu banyak itu kita kan suka bawa ke ruang tengah atau living room ya. Dan untuk zaman sekarang itu kan jarang orang bertamu ya, jadi aku buatnya foyer gitu untuk memaksimalkan ruangan yang lainnya, karena kedekatan dengan keluarga itu sangat penting. Nah kita coba yuk masuk lagi ke dalam. Ini adalah living room yang nyambung dengan ruang makan dan tanpa sekat. Aku sengaja ini living roomnya lega lumayan ya,
jadi bisa tiduran di depan TV juga kalau misalnya ada orang-orang nginep nggak muat di kamarnya gitu. Nah ini kamar kamar yang berada di bawah di lantai 1. Ini kamar yang ada di lantai 1 ini diperuntukkan untuk orang tua supaya tidak naik turun tangga. Nah ini cukup lega juga tuh, seperti ini, lega banget. Dan ataupun untuk kamar tamu ya, kamar tamu, maaf ya ini masih agak-agak kasar begini desainnya. Oke, ini bukaan jendelanya, pintunya lumayan lah besar lah ya, jadi ini akan hemat energi, utamanya cahaya matahari. Dan ini view-nya adalah jalanan kecil itu tadi, nggak ada view alam ya. Oke, nah ini kita putar, kita lihat, cukup lega sih kamarnya karena bisa ditaruh sofa di sini, sofa kecil tentunya. Oke, kita keluar dari kamar yuk. Nah bisa kita lihat dari kamar ini pandangan sangat luas ya. Ini masya Allah, living room. Lalu kita ke kamar mandi yuk. Nah kita lihat ke kamar mandi. Ini kamar mandi ukurannya 200, maksudnya 2 kali 2 meter, cukup lah ya, nggak terlalu kecil dan nggak terlalu besar. Dan aku buat jendelanya di atas, jendelanya di atas itu untuk supaya pergantian udaranya. Pergantian udara ini langsung ke laundry room ya, yang tadi ada di luar itu, dan tempat cuci jemur pak baju tadi itu. Oh sorry, Nah oke, itu wastafelnya aku sengaja ditaruh di dalam, nggak ada wastafel di luar ya, karena akan becek gitu. Nah ini oke, where is, nah oke. Nah ketika kita berada di living room, kita akan lihat balkon yang menghubungkan antara kamar yang depan dengan kamar yang di belakang ya. Dan ini untuk mempercantik ruangan juga. Lalu aku kasih jendela di atas juga untuk menghemat energi. Jadi ketika mati lampu terus malam hari ya, itu ya mudah-mudahan masih ada cahaya dari luar, cahaya bulan masuk ya. Nah sorry sorry oke. Nah ini aku kasih di bawah jendela di living room ini, aku kasih semacam bench, tempat duduk yang bisa buat layah-layah tiduran sambil memandang keluar, memandangi kolam. Lalu ditaruh, dikasih bantal di sini, bisa buat tiduran ya, bisa santai-santai. Dan ini aku kasih pintunya pintu lipat sepanjang 2 meter. Bisa aja sih yang jendela yang ini dicopot, jadi pintunya jadi nambah 3 meter bisa kalau ingin lebih luas lagi. Nah ini kenapa jadi full jendela, yaitu tadi karena untuk pertama menghemat energi, yang kedua kesan lebih leganya ruangan itu terasa. Nah ini aku kasih jendela lagi supaya bisa melihat pemandangan keluar juga. Ini adalah dapur dan ruang makan, ini tempat makannya, meja makannya. Lalu ini pintu untuk keluar ke arah yang tadi dapur itu, pintu samping. Ini aku bikin dapurnya tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, cukup lah ya. Nah seperti ini aku buat meja minibar juga ya. Oke seperti ini. Nah ini kita jadi nyuci piring pun melihat gunung seperti itu. Kenapa ini banyak dikasih kaca? Supaya menghemat juga, artinya ini tidak menggunakan keramik, langsung kaca seperti itu.
Nah ini ada buat keramiknya dikit, mungkin di sebelah dekat kulkas ya. Ini kompornya di situ. Oke. Oke, kita kemana dulu nih? Kita ke arah kolam ya. Oke, wait. Ya, ini kita jalan kaki, lewatin pintu ke arah kolam. Nah ini kolam dan garasi seperti ini. Aku kasih sedikit sentuhan tanaman, yang tanamannya minimalis tentunya. Lalu ini kolamnya lumayan agak besar, jadi bisa buat berendam atau bisa dijadikan jacuzzi, tapi bukan kolam renang karena mungkin kalau kolam renang kurang luas ya. Ini di ujung ini bisa dijadikan musola atau tempat nongkrong atau tempat makan di luar boleh ya, apa aja itu ya, buat main atau buat bertenda boleh. Nah oke, ini kita lihat. Taram, ini dia. Ini adalah laundry room. Di sini ada mesin cuci, lalu ada tempat bilas ya. Kemudian di atasnya nanti bisa sebentar. Nah, ini dia. Di atasnya sini bisa dikasih atap yang transparan agar sinar matahari masuk dan bisa berjemur di bawah sini kalau jemurannya tidak terlalu banyak ya. Bisa berjemur di sini. Dan bisa jemuran kalau misalnya hujan bisa lebih aman karena dikasih atap yang transparan itu. Oke, ini seperti ini. Jadi yang aman dari hujan itu cuma mesin cuci doang karena ada atap yang lebihan dari kamar mandi atas seperti itu. Oke, ini kayak gini nih tuh ya. Oke, kita lihat ini dia. Harus pelan-pelan guys. Ini penampakan dari belakang rumahnya, dari taman belakang ya, seperti ini. Ini ini jendela yang dari sana nampak kelihatan. Oke, ini bisa dikasih tanaman gantung ya. Oke. Nah, ayo coba kita lihat pemandangan dari sebelah sini. Nah, ini dia. Oke, harus pelan-pelan guys. Ini dia. Nah, ini dia kayak gini ya. Oke. Oke, nah udah, kita keluar yuk lewat garasi. Ini kenapa aku buat garasi, sebenarnya garasi ini bisa multifungsi ya. Kalau lagi banyak orang, garasi ini bisa dijadikan untuk kamar, untuk menginap orang-orang. Lalu mobilnya bisa diparkir di luar saja seperti itu. Motor bisa diparkir di laundry room ya. Oke, kita keluar, kita masuk lewat sini yuk. Nah, lewat dapur. Assalamualaikum. Nah, ini lewat dapur. Wah, lega ya, alhamdulillah. Nah, ini lewat dapur, kita lihat. Nah, tampak ya, terlihat ya. Oke, kelihatan kan ada balkon di atasnya itu. Nah, ini supaya mendapatkan plafon yang cukup tinggi ya. Oke, kita naik yuk. Nah, kita naik. Oh iya, ini belum diperlihatkan kalau dari sebelah sini. Nah, ini foyer ini nanti bisa diatur ya, sebelah mananya barang-barangnya. Oke, kita naik yuk. Ini aku kasih lebar tangganya hanya 1 meter ya, enggak lebih dari itu. Maaf, tangganya masih berantakan,
aku buat karena aku nggak terlalu paham, ini coret-coret aku aja. Oke, ya. Nah, ini adalah jendela mati, dia nggak bisa terbuka ya. Nah, bisa melihat gunung dari sini juga. Nah, ini jendelanya bisa dimatikan juga. Nah, oke, kita lihat dari balkon yang ini, yang balkon yang masih bawah sini. Fokus. Ya, seperti ini. Kita naik lagi. Kita berada di balkon yang tengah. Wow, kita bisa melihat bawah ya, bisa melihat living room, bisa melihat siapa aja yang datang atau yang orang yang berada di bawah kayak gitu, dan bisa teriaklah dari sini ya, manggil-manggil apa gitu. Nah, kita lihat ke kamar ini dulu yuk. Kamar ini aku buat agak lega supaya kalau yang nginep itu bisa ngampar agak banyak ya. Nah, ini dia. Oke, jendelanya yang itu yang di atas itu bisa diubah seperti jendela yang di bawah ya. Oke, kita lihat yuk. Nah, ini pintu keluar untuk ke balkon, arah balkon. Dari balkon sini kita bisa melihat tuh ke dalam. Bisa melihat ke dalam. Next. Nah, ini bisa melihat gunung di sebelah sana, Gunung Ciremai. Oke, kita masuk lagi yuk. Nah, ada ini ditaruh bench juga, bisa buat duduk-duduk ya. Ini kamarnya bisa double bed ya di sini gitu. Oke, ini wardrobe-nya atau klosetnya aku taruh di situ. Di kamar mandinya nggak terlalu luas, tapi cukup lah ya. Ini sekitar 150 kali berapa ya? Maksudnya 1,5 meter lebarnya, dan panjangnya sepertinya 2 meter ya. Ini adalah bukaan jendelanya supaya udara bisa terganti. Oke, kita keluar dari kamar mandi. Yuk kita ke kamar sebelahnya. Ini aku kasih pintu geser ya. Ini sebenarnya luas loh pintunya, kenapa kayak sempit ya? It's okay lah, nanti bisa diperluas ya. Oke, ini kita berada di kamar istimewa menurut aku ya, kamar utama. Ini kamar utamanya nggak terlalu seluas kamar tadi, namun cukup lah ya. Ini cukup one bed. Oke, kita lihat-lihat dulu. Ini jendelanya bukaannya lumayan. Lalu aku kasih jendela di kamar mandi supaya lebih terlihat lega, luas. Dan ini lebih bagus ya, kayak di hotel-hotel gitu. Ini juga aku kasih jendela supaya tidak pengap dan tidak lembab. Ini jendelanya bisa dimatikan atau bisa bukaan lah gitu, bisa kelihatan keluar. Dan ini pemandangannya adalah jalanan yang masuk ke komplek gitu ya. Oke, kita lihat ke kamar mandinya. Nah, ini aku kasih bathtubnya semacam kayak jacuzzi, tapi bukan jacuzzi ya pokoknya untuk berendam lah, santai-santai sambil melihat gunung ya. Dan kalau misalnya pengen tertutup, kita kasih gorden aja di sini ya, di jendelanya. Ini santai-santai gitu, refresh gitu ya, sambil dengerin musik tentunya. Nah, itu dia. Nah, kayak gitu. Ini gosok giginya bisa melihat ke kamar. Oke. Ini toiletnya. Oke, yuk kita ke luar ya. Jadi seperti ini, gak terlalu luas tapi cukup lah. Ini kita keluar. Nah, ini rooftop kita. Ini rooftop yang ngadep ke gunung. Jadi kita bisa ngopi-ngopi cantik di atas sini.
ngopi-ngopi bersama atau sholat berjamaah juga bisa di sini selain musola di bawah ya. Tuh seperti ini tuh, kelihatan kan. Nah, atau kalau misalnya mejanya mau dioper ke sebelah sini berarti ngadep jalan, atau ke sebelah sini bisa dioper, diatur-atur. Nah, melihat kolam ke bawah kayak gini. Nah, ini kenapa aku pagernya nggak langsung di fullin. Ini bisa diberi akses tangga ya untuk naik dari arah garasi gitu. Nah, tuh bagus lah. Oke. Nah, oke, seperti itu nih. Oke, kita turun yuk. Oke, ini adalah coretan-coretan, mudah-mudahan dapat dipahami dan dibayangkan dan mengerti ya. Oh ya, ini tangganya sebenarnya nggak mangap gini ya. Aku udah otak-atik tapi tetap mangap aja tuh tangga, nggak, entahlah seperti apalah. Nah, ini kita turun yuk. Nah, tuk 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 tuk, turun yuk. Kita turun, jadi kayak bridge ya di situ ya. Oke. Nah, ini dia, kita sudah turun. Oke, kita keluar lagi yuk. Udah kan? Oke, sudah ya. Kita keluar sini. Nah, ini dia. Nah, ini aku buat rumah seperti ini, tapi desain eksteriornya aku ingin mengambil gaya farmhouse Amerika ya, farmhouse Amerika. Nanti aku kasih gambarnya. Nah, ini dia. Oke, seperti itu ya. Jadi ini kenapa rumahnya mengarah ke jalan komplek, bukan ke arah jalanan desa, yang malah justru pintu dapurnya itu yang mengarah ke jalanan desa, karena ini depannya rumah ini adalah ada tanah Pertamina yang nggak boleh dibeli kayak gitu, tapi boleh dipakai asalkan nggak boleh dibangun apa-apa. Jadi bisa dimanfaatkan untuk parkiran mobil kalau misalnya ada tamu banyak, atau bisa dimanfaatkan dibuatkan taman atau untuk bertanam apalah gitu di sini. Nah, jadi nanti berharap sih nanti kesannya farmhouse ini benar-benar farmhouse karena menghadapnya ke dapurnya menghadap ke gunung, dan jendela-jendelanya aku akan buat seperti memang farmhouse ya. Tapi masih kesan minimalisnya masih dapat gitu, seperti itu. Bismillah ya, semoga bisa lancar kayak gini ya. Tuh. Oke guys, sampai di sini dulu. Ini adalah kreasiku yang ketiga sebenarnya. Udah buat 2, tapi kayaknya yang lebih cocok tuh yang ini deh. Thank you. Kita kembalikan ke asal. Oke. Dadah. See you next time.